Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saputra Rizky Firmansyah dengan NIM 211100002856. Saya akan mempresentasikan PPT saya yaitu dengan brand Royco. Royco adalah salah satu brand terkemuka di bidang bumbu masak di Indonesia. Dengan tradisi yang sudah berdiri sejak 1971, Royco telah menjadi bagian tak terpisahkan dari dapur rumah tangga Indonesia. Analisis pasar dan konsumen. Memahami pasar dan konsumen adalah langkah kunci dalam memposisikan merek Royco dengan tepat. Analisis ini mencakup 1. Identifikasi target konsumen utama Royco berdasarkan demografi, perilaku, dan preferensi. Yang kedua yaitu pemetaan kebutuhan, tantangan, dan tren kuliner yang dialami konsumen sasaran. Yang ketiga yaitu evaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi Royco di pasar bumbu masak. Untuk identifikasi positioning kompetitor, yaitu bumbu masak sajiku. Sajiku memposisikan dirinya sebagai bumbu instan, praktis, untuk menghemat waktu memasak. Mereka fokus pada kemudahan penggunaan dan rasa yang dapat diterima mayoritas konsumen. Yang kedua yaitu bumbu masak Indofood. Indofood memposisikan produknya sebagai pilihan premium dengan kualitas bahan-bahan terbaik. Mereka menekankan cita rasa autentik dan tradisional dari berbagai masakan. Yang ketiga yaitu bumbu masak Desaku. Desaku memposisikan dirinya sebagai produk bumbu alami dan sehat. Mereka menawarkan rangkaian produk bebas, bahan pengawet, dan MSG untuk konsumen yang sadar akan kesehatan. Yang keempat yaitu bumbu masak Mama Suka. Mama Suka memposisikan dirinya sebagai pilihan praktis untuk memasak tradisional. Mereka fokus pada menyediakan aneka bumbu dasar untuk masakan khas Nusantara. Untuk menentukan positioning yang unik, satu yaitu analisis diferensiasi. Mengidentifikasi keunggulan kompetitif Royco yang belum dimiliki pesaing. Hal ini dapat berupa rasa, kualitas, manfaat tambahan, atau aspek lainnya. Yang kedua yaitu pemilihan target pasar. Menentukan segmen konsumen yang paling cocok dengan diferensiasi yang ditawarkan Royco. Fokus pada kelompok yang paling responsif dan menguntungkan. Yang ketiga yaitu menetapkan nilai proporsi. Merumuskan janji dan manfaat yang diberikan Royco untuk memenuhi kebutuhan target konsumen secara lebih, agar bisa bersaing. Untuk mengembangkan proposisi nilai, pada tahap ini Royco merumuskan janji dan manfaat unik yang diberikan kepada konsumen. Hal ini mencakup kualitas bumbu yang terjamin, cita rasa autentik, dan kemudahan penggunaan untuk menghadirkan masakan Indonesia yang lezat di meja keluarga. Untuk membangun kepribadian brand, yaitu autentik dan tradisional. Royco melekat erat dengan tradisi masakan Indonesia yang telah dikenal selama bertahun-tahun. Brand ini mempresentasikan kearifan lokal dan cita rasa autentik dalam setiap produknya. Praktis dan efisien. Royco memahami kebutuhan konsumen akan bumbu praktis yang dapat menghemat waktu dalam memasak. Brand ini menawarkan solusi yang memudahkan aktivitas di dapur sehari-hari. Berkualitas terjamin. Royco dikenal luas sebagai brand bumbu masak yang menjaga kualitas dan standar keamanan pangan tinggi. Konsumen dapat yakin akan mendapatkan produk terbaik. Menyusun strategi komunikasi. Pesan terpadu. Strategi komunikasi Royco dirancang dengan pesan terpadu di berbagai touch point, dari kemasan produk hingga kampanye iklan. Hal ini memastikan brand positioning dapat
akan lebih dikembangkan ke depannya agar lebih baik. Promosi menarik. Royco mengembangkan program promosi penjualan yang kreatif dan menarik seperti diskon, hadiah, atau program loyalitas. Tujuannya untuk menarik dan mempertahankan minat pembeli. Untuk kolaborasi strategis, Royco melakukan kolaborasi dengan foodie, chef, dan influencer untuk meningkatkan eksposur merek. Mereka berbagi konten inspiratif dan pengalaman menggunakan produk Royco. Untuk aktivasi merek, berbagai aktivitas brand activation dilakukan Royco seperti cooking demo, kompetisi resep, dan acara kuliner. Hal ini menciptakan engagement langsung dengan konsumen. Untuk implementasi positioning di pasar, yang nomor 1 yaitu penetrasi pasar. Royco menerapkan strategi pemasaran yang agresif untuk meningkatkan brand awareness di pasar bumbu masak. Mereka melakukan aktivasi dan promosi di titik-titik penjualan. Yang kedua yaitu penguatan distribusi. Dengan memperluas jaringan distribusi, Royco memastikan produknya tersedia luas di berbagai toko dan pasar tradisional. Hal ini mempermudah konsumen untuk menemukan dan membeli Royco. Yang ketiga yaitu inovasi produk. Royco terus berinovasi dengan mengembangkan varian baru yang sesuai dengan tren. Memantau dan mengevaluasi positioning. Setelah menerapkan strategi positioning di pasar, Royco terus memantau mengevaluasi efektivitasnya secara berkala. Hal ini penting memastikan brand positioning tetap relevan dengan preferensi konsumen yang selalu berubah. Dapat dilihat, grafik di atas menunjukkan bahwa posisi Royco di pasar semakin kuat setiap tahunnya dengan peningkatan pangsa pasar dan loyalitas konsumen yang signifikan. Hal ini mengindikasikan strategi positioning yang diterapkan telah berjalan efektif. Yang terakhir yaitu menyesuaikan positioning sesuai perubahan pasar. Yang satu yaitu amati tren, pantau pergeseran preferensi dan kebutuhan konsumen. Yang kedua itu evaluasi posisi, kaji ulang positioning Royco di tengah persaingan. Yang ketiga yaitu perbarui proposisi, sesuaikan janji merek dengan tren pasar terkini. Yang keempat yaitu adaptasi strategi. Terapkan penyesuaian di berbagai aspek komunikasi. Perkembangan tren kuliner dan perubahan preferensi konsumen mengharuskan Royco untuk tren terus beradaptasi. Brand positioning yang kuat pada awalnya harus senantiasa ditinjau ulang agar tetap relevan. Royco perlu mengamati pergeseran kebutuhan, mengkaji ulang posisinya di pasar, memperbarui proposisi nilai, dan menyesuaikan strategi komunikasi secara berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.